Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Tetap sehat ya, dan selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Walaupun pembelajaran kita ketahui dalam jarak jauh, tapi saya berharap tidak mengurangi rasa semangat kita untuk melakukan pembelajaran. Baik anak-anak ibu sekalian, sekedar mengingatkan pada pertemuan sebelumnya masih mengenai teks observasi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menganalisis unsur kebahasaannya. Ya, pada materi kali ini masih berhubungan dengan teks observasi. Pada kesempatan kali ini materi kita yaitu membenahi kesalahan ya penulisan yang terdapat pada teks observasi dan melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas pada teks observasi. Jadi bagaimanakah langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan ya penulisan dalam teks observasi, dan bagaimanakah menentukan untuk gagasan penjelas dan gagasan pokok dari teks observasi. Untuk kali ini ikuti pembelajaran ibu dan pahami dengan baik supaya kita bisa ya mentransfer ilmunya walaupun dengan pemahaman kita masing-masing. Oke, pahami pada video pembelajaran kali ini. Dalam membenahi kesalahan bahasa teks laporan observasi, seringkali penyusunan kalimat definisi kurang tepat. Untuk itu, kita harus memenuhi kesesuaian isi dan kesesuaian struktur teks laporan observasi dengan memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan mempelajari penulisan huruf kapital dan awalan di dan ke sebagian imbuhan dan sebagai kata depan. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pembenahan kesalahan penulisan teks observasi yaitu huruf kapital, di mana mencakup huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat, dan berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Sebagai contoh, kata nama Budi dan nama Ani. Tiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Berikutnya, 4, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Sebagai contoh, kata orang Jawa dan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan, contoh bapak, ibu, dan kakak. Hal yang perlu dibenahi berikutnya yaitu penulisan awalan di dan ke yang berfungsi sebagai imbuhan dan kata depan, di mana awalan merupakan bagian dari imbuhan yang dibubuhkan pada kata dasar, atau imbuhan merupakan afiksasi yaitu bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata baik di awal, di tengah, di akhir maupun gabungan dari ketiganya untuk membentuk kata-kata baru yang memiliki arti sama dengan kata dasarnya. Di sebagai awalan
biasanya diikuti dengan kata kerja sehingga membentuk makna perbuatan pasif. Subjeknya dikenai pekerjaan. Penulisannya harus digabung dengan kata dasar. Berikut merupakan contoh fungsi di dan ke sebagai imbuhan yang penulisannya digabungkan dengan kata dasar. Baik anak ibu sekalian, bagaimana dengan video pembelajaran yang telah ibu paparkan dan ibu jelaskan dengan materi memperbaiki kesalahan dalam penulisan teks observasi dan melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks observasi. Saya berharap kalian bisa memahaminya dengan baik sehingga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kalian secara pribadi. Baik anak ibu sekalian, saya berharap dan saya sudahi materi ini pada teks observasi kali ini Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat